Pernah kepikiran nggak, gimana jadinya kalau pemimpin itu gagal total? Nah, hari ini kita bakal menyelami salah satu kritikan paling pedas dan paling jujur sepanjang sejarah soal kepemimpinan yang rusak. Teks ini udah ribuan tahun umurnya, tapi rasanya kok makin relevan aja. Yuk kita bongkar sama-sama, kenapa sih ini dalam banget? Apa yang terjadi kalau pemimpin gagal? Pertanyaan ini kayaknya relevan di mana-mana dan kapan aja ya kan? Kita bakal cari jawabannya di sebuah naskah kuno yang percaya atau enggak bisa jadi cermin yang super jernih buat ngelihat kondisi kita sekarang. Oke, jadi pembahasan kita bakal lewat 5 babak ini. Mulai dari konteksnya, tuduhan utamanya, 7 dakwaan spesifik, sampai kita coba ngaca, apa relevansinya buat kita. Oke, kita mulai. Bagian pertama. Penting banget nih buat kita paham dulu suasananya. Karena apa yang mau kita bahas ini bukan sekedar ceramah biasa di hari Minggu, ini adalah sebuah deklarasi perang verbal di momen yang paling krusial. Coba bayangin deh, settingnya itu minggu terakhir pelayanan Yesus di Yerusalem. Momen-momen paling tegang. Dan dia ngomong ini bukan bisik-bisik, tapi di ruang terbuka di depan banyak orang. Dan targetnya jelas banget, para ahli Taurat dan orang Farisi, kaum elit agama pada zaman itu. Ini benar-benar pertaruhan tingkat tinggi. Nah, yang perlu kita garis bawahi, ini bukan sekedar marah-marah emosional ya. Ini lebih mirip kayak hakim yang membacakan vonis. Sebuah putusan ilahi yang sifatnya formal dan profetik, yang dijatuhkan buat kemunafikan religius yang udah mendarah daging. Oke, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Ke akar dari semua kritikan ini. Apa itu? Satu kata, kemunafikan. Adanya jurang menganga antara omongan dan perbuatan. Teks aslinya itu ngebedain banget antara legosin yang artinya mereka bilang dan poiein yang mereka lakukan. Nah, kejahatan utamanya tuh di sini. Mereka ngajarin standar yang tinggi banget ke orang lain, tapi mereka sendiri gagal total buat ngejalaninnya. Omong doang, gitu loh. Dan kemunafikan ini kelihatan banget dari kelakuan mereka sehari-hari. Pertama, mereka jago banget bikin aturan berat buat orang lain, tapi nolongin nggak sama sekali. Kedua, mereka gila hormat, suka banget dipanggil dengan gelar-gelar kehormatan di depan umum. Intinya, semua yang mereka lakuin itu cuma buat polesan luar, buat penampilan, kepemimpinan yang isinya kopong. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling panas. Ini bukan cuma tuduhan umum. Yesus menjabarkan 7 celakalah kamu. Semacam 7 dakwaan profetik. Anggap aja ini kayak jaksa penuntut umum yang lagi bacain 7 pasal pelanggaran berat di persidangan. Oke, dakwaan nomor 1. Ini dia, kamu menutup kerajaan surga di depan orang. Wah, ini dalam banget. Maksudnya, mereka bukan cuma gagal masuk, tapi mereka secara aktif jadi satpam yang ngalang-ngalangin orang lain buat masuk. Pikirin deh, tugas pemimpin rohani itu kan harusnya ngebukain jalan. Ini malah jadi pintu yang digembok rapat-rapat. Ini sih kegagalan kepemimpinan paling puncak. Lanjut, dakwaan kedua. Yang ini makin nusuk. Dikatakan mereka itu menciptakan pengikut yang 2 kali lebih jahat dari diri mereka sendiri. Jadi, mereka memang giat cari pengikut. Tapi hasilnya bukan orang yang jadi lebih baik, justru sebaliknya. Mereka mencetak murid-murid yang lebih korup dan lebih munafik dari gurunya. Ngeri kan? Dakwaan nomor 3. Nah, di sini kita lihat gimana agama bisa jadi alat. Moralitas mereka itu ternyata selektif. Mereka pinter banget muterin-muterin hukum dan sumpah buat keuntungan pribadi. Jadi aturan-aturan suci itu cuma jadi celah hukum buat membenarkan kepentingan mereka sendiri. Agama cuma jadi topeng. Dakwaan keempat. Dan ini dia metafora yang paling ikonik. Nyamuk kamu tapiskan, tetapi unta kamu telan. Gambarannya kuat banget ya soal prioritas yang jungkir balik. Artinya apa sih? Ya ini, mereka super teliti, super detail sama hal-hal kecil yang kelihatan rohani. Kayak ngitungin perpuluhan dari bumbu dapur. Ketaatan level mikro. Tapi di saat yang sama, mereka cuek bebek sama hal-hal yang paling esensial. Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Hal-hal makro ini mereka telan bulat-bulat. Sibuk sama nyamuk, unta lewat di depan mata nggak kelihatan. Oke, kita gaspol ketiga dakwaan terakhir yang makin membangun klimaks dari semua ini. Tiga-tiganya punya benang merah yang sama, kepalsuan antara luar dan dalam. Nomor 5, kesalehan kosmetik. Kayak cangkir yang luarnya dibersihin kinclong, tapi dalamnya penuh kerak keserakahan. Nomor 6, kematian tersembunyi. Mereka diibaratkan kayak kuburan yang dicat putih. Dari luar kelihatan indah, suci, bersih, tapi di dalamnya cuma ada tulang belulang dan pembusukan.
Dan yang ketujuh, ini puncaknya ironi, mereka membangun monumen untuk nabi-nabi yang sudah mati, tapi nabi-nabi yang hidup di zaman mereka, yang bawa pesan kebenaran, malah mereka tolak, bahkan mereka bunuh. Jadi, setelah kita dengerin ketujuh dakwaan tadi, pola apa sih yang kelihatan? Apa sebetulnya anatomi dari agama yang palsu dan kepemimpinan yang gagal ini? Intinya, semua itu bisa dirangkum jadi 3 masalah utama yang saling nyambung. Pertama, fokusnya itu cuma sama citra, sama penampilan luar. Gimana kelihatan baik, bukan gimana jadi baik. Kedua, penyalahgunaan wewenang. Otoritas dipakai buat nindas dan membebani, bukan buat melayani dan mengangkat. Dan ketiga, ini yang paling fundamental. Agama yang dijalankan tanpa hati. Ritualnya ada, aturannya ada, tapi esensinya yaitu keadilan, belas kasihan, dan cinta itu nggak ada sama sekali. Nah, pembahasan ini nggak akan ada gunanya kalau cuma jadi pengetahuan sejarah kan? Teks kuno ini sebenarnya adalah cermin raksasa yang disodorkan ke hadapan kita. Jadi sekarang, mari kita beraniin diri buat ngaca dan jawab beberapa pertanyaan jujur. Pertanyaan pertama, coba tanya ke diri sendiri. Apakah hidup saya, cara saya bicara, cara saya bertindak, itu nolongin orang buat lebih dekat sama Tuhan? Atau justru malah jadi penghalang, jadi tembok buat mereka? Kedua, soal otentisitas. Apakah saya lebih khawatir sama citra saya di mata orang lain, atau sama integritas hati saya di saat nggak ada yang lihat? Mana yang lebih penting, polesan luar atau kondisi di dalam? Dan pertanyaan terakhir yang ngingetin kita soal si nyamuk dan unta tadi. Coba deh kita lihat, energi kita lebih banyak habis di mana? Apakah kita fokus di hal-hal kecil, perdebatan-perdebatan sepele, aturan-aturan sampingan, sambil kita ngelupain hal-hal yang jauh lebih berat dan penting, seperti keadilan, kasih, dan belas kasihan? Pada akhirnya, Matius 23 ini bukan cuma catatan sejarah. Ini adalah cermin yang selalu relevan buat para pemimpin. Peringatan yang keras buat komunitas manapun. Dan di atas itu semua, ini adalah panggilan buat kita semua, siapapun kita, untuk hidup dengan otentik dan berintegritas.